Halo bro, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang bergenre action thriller yang dibintangi oleh Angelina Jolie sebagai pemeran utama. Film ini keluar tahun 2010 dengan sutradara Philip Noyce. Film ini berkisah tentang sepak terjang agen CIA wanita yang dituduh berkomplot dengan Rusia untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Judul film ini adalah SALT. Dibuka dengan adegan seorang perempuan bernama Evelyn Salt yang disiksa oleh sekelompok tentara Korea Utara karena tertangkap dalam penyamarannya sebagai mata-mata. Please, I'm not a spy. I'm this woman. I work for petroleum and gas. Setelah mengalami penyiksaan yang panjang, akhirnya Salt dibebaskan. Di mana dalam pembebasan itu, pemerintah Amerika harus melepaskan seorang tahanan dari Korea Utara sebagai syaratnya. Dalam proses pertukaran ini, Winter, rekan kerjanya di CIA, memberitahu bahwa sebenarnya pemerintah Amerika tidak mau membebaskan karena akan membongkar aksi penyamarannya. Namun atas desakan yang dilakukan oleh Mike, teman dekat dari Salt, akhirnya pemerintah Amerika setuju untuk membebaskan. Karena Mike mengancam akan mempublikasikan misi spionase pemerintah Amerika di Korea Utara apabila tidak membebaskannya. It's not worth blowing operational cover. So why did you do it? I didn't do it. He did. Cerita berlanjut 2 tahun kemudian, di mana Sal dan Mike sudah menikah dan hidup dengan bahagia. Sebagai informasi, Mike adalah seorang peneliti serangga di Korea Utara, dan dulu hanyalah merupakan sebuah target yang harus didekati oleh Salt, agar dapat memudahkan Salt untuk masuk ke Korea Utara dan menjalankan misi spionasenya. Kemudian mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Salt saat ini masih tetap bekerja sebagai anggota CIA, dan hari itu dia telah selesai dari pekerjaannya. Ia bersama Winter akan bergegas pulang karena saat itu dia akan merayakan hari jadi pernikahan dengan suaminya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang memanggil. Mereka mengatakan bahwa telah menangkap seseorang dan meminta Salt untuk menginterogasinya. Karena situasi tersebut, Sal dan Winter membatalkan kepulangannya dan memutuskan untuk menginterogasi orang tersebut. Ketika akan masuk ruang interogasi, mereka bertemu dengan Daryl, seorang agen kontra intelijen. Kemudian Sal masuk ke ruangan dan mulai menginterogasi seorang pria yang mengaku bernama Orlov. Orlov adalah seorang veteran Rusia dan pemimpin dari sebuah organisasi mata-mata yang dibentuk untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dalam pengakuannya dia bercerita bahwa dia mendidik para mata-mata sejak mereka masih kecil dan menyusupkan ke dalam tatanan masyarakat Amerika untuk menghancurkannya dari dalam. Orlov mengatakan misi yang sudah lama ditunggu bernama Day X, yaitu misi untuk melakukan penyerangan. Dan misi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah membunuh Presiden Rusia di acara pemakaman Wakil Presiden Amerika yang baru saja meninggal. Tujuannya adalah agar Rusia marah dan memicu peperangan antara Rusia dan Amerika Serikat. The long-awaited mission to attack from within Day X to kill the president of Russia. Ketika sesi interogasi hampir selesai, Orlov mengatakan kalau agen Rusia yang akan menjalankan misi tersebut adalah Evelyn Salt. Mendengar perkataan Orlov, Salt pun terkejut. Daryl dan Winter yang berada di luar ruangan juga heran, karena pemindai kebohongan menunjukkan bahwa Orlov tidak berbohong atas apa yang dikatakannya. Salt pun panik, begitu juga dengan yang lain. Kemudian Salt meminta HP-nya untuk menelpon suaminya, karena dia berpikir suaminya mungkin dalam bahaya. Atas pengakuan dari si Orlov, akhirnya Salt ditahan di sebuah ruangan, dan Orlov pun dikawal oleh 2 orang masuk ke dalam lift. Namun tak lama di dalam lift, Orlov mengeluarkan pisau kecil yang tersembunyi di sepatunya dan langsung melumpuhkan 2 orang yang menjaganya dan kemudian kabur. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres terjadi di luar, dan karena rasa khawatir suaminya dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Salt mencoba untuk kabur keluar dari gedung. Namun karena gedung sudah ditutup akibat kejadian di dalam lift sebelumnya, Salt menjadi kesulitan untuk keluar.
aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Sal dan anak buah Daryl. Setelah berusaha keras mencari jalan keluar, akhirnya Sal terperangkap dalam sebuah ruangan. Sal dengan kemampuannya sebagai seorang agen mata-mata mencoba berbagai macam cara untuk berhasil lolos dan melawan anak buah Daryl. Dengan alat dan bahan seadanya, Sal berhasil membuat bahan peledak yang membuat anak buah Daryl kalang kabut. Dia akhirnya bisa lolos dan kemudian naik taksi ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Sal langsung mencari suaminya, tapi dia tidak menemukannya di sana. Tak berserang lama, Winter dan Daryl pun datang bersama anak buahnya dan mencoba untuk menangkap Sal. Mengetahui hal ini, Sal pun bergegas meninggalkan apartemennya dengan membawa sebuah tas, anjing, dan laba-laba yang dimiliki suaminya. Setelah berhasil kabur melalui jendela, dia menitipkan anjing peliharaannya ke anak kecil yang merupakan tetangganya dan sekaligus mengganti bajunya. Sal langsung bergegas pergi, namun ia dipergoki oleh Winter dan langsung mencoba untuk mengejarnya. Selanjutnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Sal mencoba kabur dari orang-orang yang mengejarnya. Dan akhirnya dia terkepung di jalan raya. Tak mau tertangkap, Sal pun melompat ke bawah jalan dan mendarat tepat di atas kontainer yang sedang melintas. Daryl dan anak buahnya pun tak mau tinggal diam dan terus mengejarnya. Segala upaya dilakukan Sal agar bisa lolos dengan melompat dari satu mobil ke mobil yang lain. Namun naasnya, Sal terjatuh dari mobil yang ditumpangi. Tapi kemudian dia melihat pengendara motor yang lewat dan langsung merebut motornya. Akhirnya dia berhasil kabur dari kejaran karena mobil Daryl terjebak dalam kemacetan. Kemudian adegan berlanjut di sebuah hotel di New York, di tempat Sal menginap setelah kabur dari kejaran Daryl. Hotel tersebut tepat berada di depan sebuah gereja yang merupakan tempat di mana Presiden Rusia akan hadir di acara pemakaman Wakil Presiden Amerika yang telah meninggal. Di situ Sal menyiapkan alat-alat yang dibawanya, mulai dari senjata, bom, sampai mengambil racun laba-laba yang sebelumnya sempat dibawa dari apartemennya. Dia merencanakan untuk masuk ke gereja itu esok harinya, kemudian dia mengecat rambutnya untuk penyamaran. Keesokan harinya, acara pun dilakukan, di mana banyak orang yang berdatangan untuk menghormati kematian Wakil Presiden Amerika, tentu saja termasuk kehadiran Presiden Rusia. Acara tersebut memperoleh penjagaan yang ketat oleh petugas keamanan, termasuk kehadiran Daryl dan Winter. Melihat kehadiran Presiden Rusia, Sal yang saat itu berada di kerumunan langsung melaksanakan aksinya. Dimulai dengan menaiki kereta bawah tanah, kemudian melompat dari kereta yang dinaiki dan masuk ke dalam ruangan di bawah tanah yang terhubung ke dalam gereja. Setelah berhasil masuk gereja dari ruangan bawah tanah, Sal mulai melumpuhkan penjaga yang ia temui. Mengetahui ada penjaga yang berhasil dilumpuhkan, Daryl pun bergegas mengambil tindakan. Namun tindakannya sudah terlambat, karena Sal sudah sampai di suatu tempat di bawah posisi Presiden Rusia yang sedang berpidato. Dia kemudian meledakkan sebuah bom yang mengakibatkan lantai gereja runtuh, sehingga Presiden Rusia terjatuh masuk ke dalamnya dan mendarat tepat di hadapan Sal. Setelah Presiden Rusia di hadapannya, Sal langsung menodongkan pistolnya dan tembakan pun terjadi. Mendengar ada suara tembakan, Daryl pun langsung datang. Sebenarnya, Sal bisa saja menembak Daryl, tapi hal itu tidak dilakukan. Akhirnya Sal menyerah dan langsung diringkus oleh anak buah Daryl. Di situ Daryl menemukan bahwa Presiden Rusia sudah tidak bergerak. Saat keluar, Winter marah kepada Sal dan bingung kenapa Sal melakukan semua itu. Sementara itu, Presiden Rusia dikabarkan meninggal dalam perjalanannya ke rumah sakit. Kemudian Sal dibawa dengan mobil polisi. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Sal langsung menghajar satu persatu polisi yang mengawalnya di dalam mobil. Akibat pergumulan itu, mobil pun keluar jalan dan terjatuh di atas kumpulan taksi.
Kemudian ia dengan cepat keluar, melepaskan borgol dari tangannya dan berjalan dengan santainya pergi dari situ. Adegan berpindah di pinggir laut, di mana Salt bertemu dengan Orlov. Di sini terlihat bahwa Evelyn Salt adalah benar-benar agen Rusia yang berhasil disusupkan ke dalam pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian, Salt dibawa oleh Orlov ke dalam kapal dan bertemu dengan mata-mata Rusia yang lain. Selanjutnya, dia dibawa ke suatu ruangan di mana akhirnya ia bertemu dengan suaminya yang ternyata ditahan oleh Orlov. Di sini dia harus melihat suaminya dibunuh dengan keji. Pembunuhan itu sengaja dilakukan di depan Salt untuk menguji kesetiaan dari Salt. Setelah Orlov yakin atas kesetiaan Salt, ia memberikan sebuah misi baru untuk bertemu dengan seseorang di sebuah bandara. Namun setelah mendapatkan penjelasan misi tersebut, dengan brutal, Salt memukul Orlov menggunakan botol dan menusuknya berulang kali, sebagai bentuk balas dendam karena telah membunuh suaminya. Salt kemudian mengambil senjata, melemparkan granat dan membunuh satu persatu mata-mata Rusia yang ada di tempat itu tanpa ada yang tersisa. Adegan berpindah di sebuah pesawat terbang, di mana ia bertemu dengan seseorang sesuai arahan Orlov. Ia bertemu dengan Schneider, seorang tentara Amerika yang merupakan agen Rusia, teman masa kecil dalam pelatihannya terdahulu, yang telah berhasil disusupkan ke militer Amerika Serikat. Di sini diketahui, ternyata misi tersebut adalah masuk ke Gedung Putih untuk membunuh Presiden Amerika Serikat di bunker perlindungannya. Cerita pun berlanjut pada malam hari, di mana Schneider dan Salt yang sudah menyamar masuk ke Gedung Putih dengan mudahnya. Tak lama setelah masuk ke Gedung Putih, Schneider pun memulai aksinya dengan tiba-tiba merebut senjata dan kemudian dia mencoba menembak presiden dan meledakkan bom yang sudah dibawanya. Presiden berhasil lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Schneider. Dengan dikawal oleh para penjaga dan juga oleh Winter, presiden menuju ke bunker perlindungan. Di waktu bersamaan, Salt pun mulai melakukan aksinya dengan mengikuti kemana presiden pergi. Di dalam bunker, presiden segera mengaktifkan senjata nuklir untuk bersiap membalas serangan Rusia pada dirinya. Namun di saat yang sama dan tanpa terduga, Winter tiba-tiba menyerang seorang pengawal dan menembak semua orang yang ada di dalam, termasuk sang presiden. Ready to commence authentication, sir. Zulu call stuff. And then find a national security advisor. Go to hell. Kemudian dia mengarahkan nuklir yang sudah diaktifkan oleh presiden sebelumnya menuju Arab dan Iran. Dan tak lama kemudian, Salt pun akhirnya datang dan bertemu dengan Winter. Nah, di sini diketahui ternyata Winter adalah mata-mata Rusia yang sama seperti Salt, hanya saja masuk ke Amerika dalam waktu yang berbeda. Dan karena sama-sama agen Rusia, Salt meminta untuk bisa masuk bersamanya. Saat Winter akan membuka pintu, dia melihat berita di televisi bahwa Presiden Rusia ternyata tidak terbunuh dan hanya pingsan akibat racun laba-laba. Winter kemudian tahu kalau Salt sudah berkhianat terhadap organisasi dan misi mereka. Salt berusaha masuk dengan membobol pintu ke dalam bunker. Begitu masuk, baku tembak pun terjadi antara Salt dan Winter. Dalam baku tembak tersebut, Salt berhasil menghentikan nuklir yang akan ditembakkan. Namun naasnya kemudian dia ditembak dari belakang oleh petugas keamanan. Saat itu mereka masih beranggapan kalau Salt adalah orang yang jahat. Beruntung, Salt menggunakan rompi anti peluru. Evelyn Salt pun akhirnya kembali diamankan. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Salt membunuh Winter dengan borgol di tangannya. Kemudian
kemudian, Sal dibawa oleh Daryl dengan menggunakan helikopter ke markas FBI. Di jalan, Daryl bertanya kepada Sal atas semua yang terjadi. Daryl pun akhirnya percaya setelah mendapat kabar bahwa yang membunuh Orlov dan yang lain adalah Sal. Dengan bukti ditemukannya sidik jari Sal di tempat Orlov terbunuh. Sal berkata bahwa masih banyak agen-agen Rusia yang lain dan Sal ingin membunuhnya karena mereka telah mengambil semua yang dimiliki. Akhirnya, tanpa diketahui petugas yang lain, Daryl pun secara diam-diam melepaskan borgolnya. Dengan cara pura-pura memukulinya, kemudian dengan arahan Daryl, Sal pun melompat dari helikopter dan terjun di sebuah danau. Akhirnya, Evelyn Sal pun bisa lolos. Dan film pun berakhir. Oke bro, demikian cerita singkat dari film Salt. Semoga kalian terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.